Halo, dalam video ini saya akan memandu Anda melakukan hal-hal pertama yang saya sarankan untuk Anda lakukan setelah menyiapkan Motorola Moto E15 Anda. Saya akan menurunkan kecerahannya sedikit dan mari kita lanjutkan. Jadi hal pertama, jika Anda belum terhubung ke Wi-Fi dalam pengaturan, itulah hal pertama yang saya sarankan Anda lakukan. Jadi mari kita masuk ke aplikasi pengaturan. Lalu mari masuk ke jaringan dan internet, Wi-Fi, dan sekarang pilih Wi-Fi yang ingin Anda sambungkan. Pastikan juga Wi-Fi diaktifkan. Saya akan terhubung ke jaringan itu. Lalu hubungkan, masukkan kata sandinya, dan klik hubungkan. Jika kata sandinya benar, Anda seharusnya terhubung. Jadi, mari kita tunggu sebentar hingga terhubung sepenuhnya. Oke, sekarang kita bisa kembali. Lalu geser ke bawah dari bagian kiri atas layar Anda dan periksa apakah ada notifikasi tentang menyelesaikan pengaturan Anda. Jika tidak ada, maka kita akan memeriksanya lagi nanti. Kadang-kadang memang tidak muncul, tapi hal berikutnya yang saya sarankan adalah melakukan pembaruan sistem. Jadi mari kita gulir ke bawah di pengaturan hingga ke bagian sistem. Tidak, sebenarnya, maaf, ke pembaruan sistem. Lalu klik pada Periksa Pembaruan. Anda bisa lihat saya sudah memiliki versi terbaru yang sudah diunduh, jadi saya tidak perlu memperbarui apapun. Tapi jika Anda memiliki pembaruan yang tersedia, Anda bisa mengunduh dan menginstalnya. Setelah itu, Anda akan diminta untuk mereboot ponsel Anda. Anda akan mereboot dan pembaruan akan diterapkan. Jadi, mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu masuk ke Google jika Anda belum melakukannya. Jadi jika Anda belum masuk ke Google, buka saja kata sandi dan akun. Ayo kembali. Kata sandi dan akun di pengaturan, lalu klik tambah akun. Sekarang saya akan memilih Google dan saya akan menambahkan akun. Personal Masubi Email One. Jika Anda belum memiliki akun, klik buat akun. Tentu saja, Anda tidak perlu menambahkan akun, jadi Anda dapat melewati langkah itu, tetapi saya sarankan Anda melakukannya karena tanpanya Anda tidak akan memiliki akses ke Google Play Store, jadi Anda tidak akan dapat melakukan beberapa langkah selanjutnya. Jadi, saya sarankan untuk masuk atau mendaftar jika Anda belum memiliki akun. Saya akan memasukkan email saya karena saya sudah memilikinya. Lalu saya akan memasukkan kata sandinya. Dan mari kita klik berikutnya. Kemudian ia akan bertanya kepada saya tentang beberapa layanan Google dan juga siapa saja yang akan menggunakan perangkat ini. Jadi saya akan menggunakannya. Lalu mari kita klik berikutnya. Kemudian saya setuju dengan persyaratan layanan Google. Sekarang, jika Anda ingin mencadangkan data perangkat Anda, saya akan Finarma, tapi Anda juga bisa menonaktifkannya. Namun saya sarankan Anda mengaktifkan pencadangan, karena itu akan mencegah Anda kehilangan data. Dan sekarang hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah memperbarui aplikasi kita. Jadi mari kita pergi ke toko aplikasi, ke Play Store yang ada di sini, dan mari kita perbarui aplikasi yang ada di ponsel kita. Jadi mari kita tunggu sebentar, mungkin akan segera dimuat. Atau mari kita coba buka dari sini saja. Oke, sekarang sudah terbuka. Sekarang saya akan klik akun saya di pojok kanan atas, lalu klik kelola aplikasi dan perangkat, kemudian klik pembaruan. Sekarang akan ada semua unduhan yang tertunda, jadi saya akan mengeklik perbarui semua untuk memperbarui semua aplikasi yang saya miliki. Seperti itu. Anda dapat terlihat dari dalam saya memperbarui. Yang dalam prosesnya, sementara itu, saya dapat melakukan hal-hal lain, jadi mari kita lanjutkan. Sekarang saya akan menggeser ke atas, dan seperti yang Anda lihat, ada beberapa bloatware di ponsel ini.
jadi aplikasi-aplikasi yang tidak penting seperti es krim dan sebagainya. Untuk menghapusnya, tekan dan tahan aplikasinya, lalu pergi ke info aplikasi, kemudian klik copot pemasangan, dan klik OK. Sekarang aplikasinya akan dicopot pemasangannya. Anda juga bisa menemukan beberapa aplikasi soliter, jadi jika Anda tidak menginginkannya, Anda juga bisa tekan dan tahan, lalu klik info aplikasi dan lakukan hal yang sama. Sekarang ini, saya juga akan segera mencopot dan menghapus aplikasi permainan yang bernama Thief Puzzle, apapun bentuk dan jenisnya itu, dari perangkat saya. Dan saya rasa saya sudah menghapus semua bloatware. Oh, ada juga block puzzle. Kita akan mencopotnya juga, tapi kalau kamu memang ingin, kamu bisa tetap menyimpan aplikasi-aplikasi ini. Ini hanya game saja. Game-game ini terpasang, tapi saya rasa ada iklannya di dalam. Jadi tidak terlalu menyenangkan untuk dimainkan. Meskipun begitu, kita bisa lanjut ke hal berikutnya, yaitu mengatur kunci layar dan sidik jari kita. Jadi mari kita masuk ke pengaturan. Lalu di pengaturan, mari kita masuk ke keamanan dan privasi, lalu ke buka kunci perangkat. Pertama, masuk ke kunci layar, dan jika kamu belum mengaturnya, kamu bisa mengaturnya ke pola, pin, atau kata sandi. Saya akan mengatur pola, tapi tidak terlalu rumit, jadi kalau kamu ingin sesuatu yang lebih sulit ditebak, kamu bisa memilih pin atau kata sandi. Saya akan masuk ke pola, lalu mengatur polanya. Kamu bisa menggambar sesuatu yang rumit agar sulit ditebak dan sulit diingat jika seseorang melihatmu memasukkan pola tersebut. Jadi, bisa saja kamu membuat sesuatu yang benar-benar rumit seperti itu, tapi saya akan mengaturnya ke sesuatu yang sederhana, meskipun saya tidak menyarankan untuk mengatur pola yang sederhana. Lalu klik berikutnya dan masukkan lagi untuk konfirmasi, lalu klik konfirmasi. Juga, kita perlu mengingatnya karena jika kamu lupa, akan cukup sulit untuk memulihkan ponselmu setelah itu, jadi kamu harus mengingat kunci layar kamu. Sekarang, pilih apakah kamu ingin menampilkan konten notifikasi di layar kunci. Saya akan menyembunyikan kontennya, jadi notifikasi akan tetap muncul, tapi isinya tidak akan ditampilkan. Saya akan klik selesai. Sekarang saya akan mengatur sidik jari yang prosesnya cukup cepat dan aman, jadi saya sarankan jika kamu menginginkannya, mari klik pada sidik jari lalu masukkan kunci layar kamu terlebih dahulu. Sekarang klik pada atur, dan kemudian temukan sensornya. Sensornya ada di tombol daya, jadi cukup tempelkan dengan ibu jari kananmu. Tapi itu tergantung tangan mana yang kamu gunakan untuk memegang ponsel. Karena jika kamu memegangnya dengan tangan kiri, mungkin kamu lebih suka menggunakan jari telunjuk kiri. Meskipun begitu, saya akan mengaturnya dengan ibu jari kanan saya, dan cukup tempelkan lalu angkat beberapa kali. Selain itu, saya perlu sedikit menggeser jari saya di antara setiap pemindaian agar seluruh area jari bisa dipindai. Dan sekarang sudah ditambahkan. Kamu bisa menambahkan sidik jari lain atau klik selesai. Lalu saat kamu kembali, kamu juga bisa mengatur Face Unlock yang sejujurnya tidak saya rekomendasikan karena keamanannya kurang. Fitur ini bisa dibuka hanya dengan foto kamu atau bahkan oleh seseorang yang mirip denganmu, karena ponsel ini tidak memiliki sensor IR. Fitur ini hanya mengandalkan kamera untuk Face Unlock, jadi itulah alasan saya tidak merekomendasikannya, meskipun saya akan tetap menunjukkan cara mengaturnya jika kamu benar-benar membutuhkannya. Jadi mari kita masuk ke Face Unlock, lalu konfirmasi kunci layar saya. Dan sekarang mari kita klik atur aplikasi, lalu atur aplikasi. Sekarang kamu perlu memposisikan wajahmu di dalam bingkai, jangan bergerak dan lihat ke arah ponsel, lalu kamu bisa mengaktifkan dua opsi ini, kemudian klik berikutnya. Mengerti? Dan sekarang saya akan menunjukkan cara menggunakan metode buka kunci ini, semuanya. Baiklah, mari kita kembali ke layar beranda, lalu saya akan mengunci ponsel saya. Pertama-tama saya akan membukanya dengan kunci layar standar.
Jadi geser ke atas, lalu buka kuncinya dan selesai. Sekarang saya akan menunjukkan cara membukanya dengan sidik jari, sehingga Anda bahkan tidak perlu menekannya. Anda hanya perlu mengetuknya dan itu akan membukanya. Dan untuk membukanya dengan wajah, cukup angkat ponsel Anda lalu lihat ke arahnya. Sepertinya tadi ponsel tidak mengenali wajah saya, tapi sekarang sudah oke, dan sekarang ponsel saya sudah terbuka. Jadi, begitulah cara menggunakan metode buka kunci ini. Dan sekarang, hal berikutnya yang saya sarankan untuk Anda lakukan adalah menginstal aplikasi-aplikasi penting. Jadi, jika Anda memiliki aplikasi yang sangat penting, Anda bisa langsung pergi ke Google Play Store dan mencari beberapa aplikasi yang benar-benar penting dan esensial bagi Anda. Misalnya, aplikasi seperti Netflix atau WhatsApp, atau aplikasi lain apapun yang Anda butuhkan dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Jadi mari kita pergi ke layar utama, lalu pergi ke pencarian dan mari mencari Netflix. Lalu saya tekan klik install, dan begitulah cara menginstal aplikasi di ponsel ini, jadi cukup mudah. Saya juga akan memasang peramban kedua, jadi nanti saya akan menunjukkan cara mengubah peramban default Anda. Jadi mari kita cari Firefox, tetapi Anda dapat mencari peramban lain apapun yang Anda inginkan. Lalu saya akan menginstalnya, dan sebentar lagi saya akan menunjukkan cara mengubah peramban default. Tapi sebelum itu, saya akan menunjukkan cara mengubah wallpaper latar belakang Anda. Jadi, untuk benar-benar melakukannya dengan baik, saya akan memotret tanaman yang indah ini untuk dijadikan latar belakang utama saya yang sangat menarik. Oke, mari kita mulai. Sekarang fotonya sudah diambil, jadi mari kita kembali ke layar utama. Dan mari kita sekarang masuk ke dalam pengaturan. Sekarang, di dalam pengaturan ini, kita akan kembali ke layar utama pengaturan. Kita akan kembali ke layar utama pengaturan. Oke. Dan sekarang, tunggu sebentar saja, lalu masuk ke bagian wallpaper yang indah dan menakjubkan ini. Kemudian Anda bisa memilih wallpaper Anda baik dari galeri atau dari wallpaper dan gaya, dan wallpaper dan gaya hanya akan menggunakan wallpaper system. Jadi saya akan masuk ke galeri untuk mengatur foto saya sendiri. Oke, mari kita masuk ke folder kamera dan pilih foto yang ingin saya jadikan wallpaper. Dan sekarang Anda bisa melihat bagaimana tampilannya baik di layar utama maupun di layar kunci, seperti itu. Lalu klik di sini dan Anda bisa menerapkannya ke layar kunci, atau keduanya. Jadi saya akan menerapkannya ke layar kunci. Sekarang Anda bisa melihat bahwa wallpaper layar utama saya tidak berubah, tapi wallpaper layar kunci saya adalah yang baru saja saya atur. Sekarang, mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengaktifkan optimasi baterai. Jadi mari kita masuk ke pengaturan, lalu di pengaturan pergi ke baterai. Dan sekarang pergi ke Anda bisa mengaktifkan persentase baterai. Yang saya sarankan karena itu akan menampilkan persentase baterai di bilah status. Anda juga bisa pergi ke perlindungan pengisian berlebih dan mengaktifkannya sehingga pengisian daya Anda akan dibatasi hingga 80%. Jadi itu semua tergantung pada preferensi Anda. Jika Anda ingin menjaga umur baterai dalam jangka panjang, maka Anda mungkin ingin mengaktifkan fitur itu, tapi kemungkinan besar Anda tidak akan melakukannya karena Anda hanya ingin mengisi daya ponsel hingga 100%. Jadi mungkin saya tidak akan mengaktifkannya. Tapi Anda juga bisa pergi ke, misalnya, penghemat baterai, dan Anda bisa mengaktifkan penghemat baterai jika Anda mau, jika Anda ingin menghemat baterai.
Dan ada juga opsi membatasi aktivitas latar belakang. Saya sarankan Anda mengaktifkannya agar penggunaan baterai lebih hemat. Dan sekarang Firefox saya baru saja terpasang, jadi mari kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu mengganti browser default Anda. Ini saya klik langkah opsional dan sepenuhnya terserah Anda. Jika Anda ingin mengganti browser default, cukup masuk ke pengaturan, lalu di pengaturan saya akan kembali dan masuk ke aplikasi. Lalu saya akan masuk ke aplikasi default, dan sekarang saya akan masuk ke aplikasi browser dan memilih aplikasi lain yang saya miliki. Anda juga bisa mengganti aplikasi default untuk hal-hal lain di sini. Dan pada dasarnya itu saja. Semua sudah siap, dan itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa lagi di lain waktu.